Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uha al-karamah wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin bis-sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-qail fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin, hadani ya Allah wa iyyakum. Menjadi kewajiban bagi khatib untuk menyampaikan wasiat takwa dalam setiap khutbahnya. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat ini, mari kita lakukan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan harus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga bukan hanya berdampak pada kuantitas takwa, namun juga berdampak pada kualitas takwa itu sendiri. Konsisten dan berkesinambungan, yang dalam bahasa Arab disebut adalah istiqamah. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam ibadah dan muamalah kita sehari-hari. Dengan istiqamah terus-menerus berkesinambungan, kita akan senantiasa meraih keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya bahwa Tuhannya adalah Allah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya malaikat itu berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allah juga menjanjikan bagi umat Islam yang bisa menjaga keistiqomahannya, menjaga kesinambungannya, dengan menganugerahkan rizki yang banyak dan mampu untuk mencukupinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Jin ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la astaqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak. Yang dimaksud adalah rizki yang cukup. Ma'asyiral muslimin, hadani ya Allah wa iyyakum. Dalam kehidupan ini, kita sering menghadapi berbagai dinamika yang berdampak pada naik turunnya semangat, ghirrah dalam menjalankan berbagai aktivitas
termasuk juga di dalamnya adalah aktivitas ibadah dan muamalah. Kondisi ini tentu perlu kita sikapi dengan bijak. Dikala kita berada pada puncak semangat yang tinggi untuk beribadah dan bermuamalah, kita harus sekuat tenaga mempertahankannya. Namun, ketika memang kita sedang berada dalam kondisi terpuruk dan kurang motivasi dalam beribadah dan bermuamalah, maka kita juga harus mencari cara bagaimana untuk meningkatkannya. Terkait dengan hal itu, istiqomah menjadi solusinya. Istiqomah bisa kita artikan sebagai sikap teguh, berpendirian, dan selalu konsisten terus-menerus berkesinambungan dalam melakukan sesuatu. Ada peribahasa yang berbunyi, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana konsistensi menjadi hal yang amat sangat penting untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang baik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ahabbul a'mal ilallah ta'ala, amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla, yaitu terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Maksudnya, dengan senantiasa menguatkan keistiqomahan dalam kondisi senang maupun susah, maka kita akan merasakan manisnya amal, walaupun hal itu dilakukan sedikit demi sedikit. Terkadang kita berusaha menambah amalan sholat dengan amalan sholat sunnah dan lain sebagainya, menambah zikir, bacaan-bacaan zikir, dan doa, memperbanyak doa, karena kita sedang menghadapi masalah. Karena hal ini bukan karena sebuah keistiqomahan, maka terkadang sulit untuk menikmatinya dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi spiritual kita karena berharap dengan sesuatu hasilnya. Ulama sufi menyebut bahwa istiqomah itu memiliki banyak keistimewaan seperti karamah atau kemuliaan bagi pelakunya. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Karena sikap istiqomah mampu dilakukan dan disadari dengan niatan tulus dan ikhlas, maka semangat dalam beribadah dan bermuamalah pun akan terus tertanam dalam jiwa. Apapun aktivitas yang didasari oleh semangat dengan rasa sayang, rasa senang, rasa cinta, dan tak ada beban, maka pasti akan menghasilkan kualitas yang baik. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Untuk menumbuhkan istiqomah, perlu kiranya kita mengikis harapan-harapan besar dari apa yang kita lakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari pengharapan yang tidak kesampaian yang mengakibatkan kekecewaan. Maka dalam istiqomah ada keikhlasan. Ada keikhlasan di dalamnya. Sehingga ketika kita sholat misalnya, kita harus menjadikan sebagai kebutuhan, bukan sekedar menginginkan surga sebagai imbalannya. Atau ketika kita beribadah dengan yang lainnya, jika kita meminta kepada Allah, mari jadikan doa kita lebih utama daripada terkabulnya doa itu sendiri. Orang yang istiqomah pasti menyadari bahwa doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Intinya bukan sekedar permohonan agar Allah mengabulkan keinginan kita, tetapi justru lebih kedekatan kita dengannya, Sang Khalik, saat kita berdoa. Itulah yang menjadi tujuan utamanya. Kebahagiaan sejatinya terletak pada proses berdoa, bukan pada terkabulnya doa tersebut. Begitu juga saat kita memohon ampunan kepada Allah, jadikanlah tobat lebih utama daripada ampunannya. Orang yang istiqomah akan lebih terfokus pada pentingnya proses tobat sebagai bentuk kesadaran dan penyesalan atas kesalahan dibandingkan dengan sekedar
mendapatkan ampunan itu sendiri. Kesungguhan dalam bertobat, merasakan perubahan hati, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri adalah esensi yang lebih diutamakan. Semua yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqamah adalah untuk menggapai berkah dan tentunya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan iman dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqamah akan menjaga seseorang untuk tetap di jalan kebenaran, tetap memperkuat hubungannya dengan Allah dan menggapai keselamatan abadi. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Menutup khutbah singkat ini, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menganugerahkan istiqamah kepada kita semua dalam hal ibadah dan muamalah. Mari kita berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, farzuqnal istiqamah, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah di jalan-Mu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.